Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita, taklim kita dan semua kegiatan kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan dari kajian pekan lalu ya. Di ahad lalu bagaimana menjaga agar hati tetap tenang dan iman yang baik, dan kita masih masa pandemi sehingga tema kita hari ini mencoba membahas menjaga keseimbangan antara hati dan iman. Jadi hati kaitannya dengan perasaan, iman kaitannya dengan keyakinan kita. Mengapa menjadi penting? Karena kalau kemarin kita bahas Allah membuat analogi seperti pohon ya iman itu di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 hingga 26. Allah mengajak kita berpikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasyajarin thayyibah asluha sabit wa farwa fis sama. Tu'ti ukulaha kulabihi bi rabbih. Jadi Allah mengumpamakan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu pohon yang akarnya menancap ke bumi dan dahannya menjulang ke langit. Nah, akar yang menancap bumi itu ibaratnya seperti iman yang ada dalam dada kita. Maka iman itu kaitannya dengan keseimbangan antara hati. Jadi hati tempatnya bersemayam keimanan itu, maka dia bisa goyah, bahkan bisa hilang sama sekali. Alhamdulillah ya. Dan ayat yang kita gunakan sebagai maroji kita hari ini di surat 48, surat Al-Fat, ayat yang keempat. Surat 48, ayat yang keempat, yang menjadikan dalil kita pada kajian hari ini, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Ila akhiril ayat ya. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman. Kemudian ketenangan itu menambah iman yang ada makin naik. Jadi iman itu kaitannya dengan hati karena huwallazi anzala sakinah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, oh ya, ini ayatnya ya, biar sama-sama lihat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi kalau menggunakan kata kerja yang sudah lalu ya, anzala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan. Jadi kalau fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, artinya telah berlalu sebelum kita, Allah telah turunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Kemudian lihat jadu imana ma imanihim. Kemudian menambah iman mereka. Maka antara hati dengan keimanan nggak bisa dilepaskan. Jadi tenangnya hati berkaitan dengan iman. Atau dibalik iman itu bisa menenangkan hati, tapi dalam kasus ini Allah turunkan ketenangan di dalam hati. Maka hati yang kita pahami ini, kalau dalam bahasa Arab itu minimal ada 3 yang bisa mewakili. Ada qalbun tempatnya memahami, ada qalbun tempatnya merasakan, ada qalbun tempatnya berpikir. Nah, kalau yang kaitannya dengan ini namanya disebut dengan sodrun. Sodrun adalah dada di mana tempat perasaan kita sering bergoncang, sedih, takut, cemas.
Makanya di surat lain yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Jadi yang membisikkan itu, yang dibisiki apa? Yang membuat mereka jadi cemas adalah dadanya. Fi sudurin nas. Arti qalbu tempatnya merasakan disebut dengan sadrun. Ya, dada. Maka kalau lagi sakit hati yang dipegang pasti bukan livernya. Liver itu di mana? Di perut sebelah kiri ya, apa kanan? Kanan. Kalau bapak sakit hati, pasti bukan dadanya. Sakit hati banget itu. Kenapa bukan liver gitu ya? Gitu ya. Karena liver dan kalau dalam terjemah dalam bahasa Indonesia memang kita ini kan bahasa yang hampir 50% serapan bahasa asing. Sehingga kalau terjemahkan hati seperti hati yang kita pahami dari sisi bahasa itu sudah salah misalnya, kurang tepat. Hati kalau dalam bahasa kitanya disebut dengan liver. Ya, yang suka makan hati. Jeroan ya, suka makan hati. Ini lagi korban, ada yang mesen hati khusus gitu ya. Nah, ternyata dari sisi bahasa memang lebih kepada jantung secara fisiklinya. Heart ya. Makanya wajar kalau nanti ada antara dua dada itu ada gumpalan darah, daging gitu ya. Bahkan di hadis itu disebut dengan mudghah. Nah, di mana mudghah itu terjadi khilaf para ulama, pendapatnya berbeda-beda. Nah, ayat ini hadirin itu ingin menjelaskan kolbu itu pada saat ini yang kita bahas itu kolbu tempatnya bersemayam iman itu. Ya, makanya antara tenangnya hati dengan iman itu saling berkaitan. Nah, di masa pandemi ini itu banyak yang kemudian imannya malah makin jauh, stres, akhirnya mudah mengalami kesakitan. Nah, walladzi anzala sakinah, Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja sudah lampau. Ya, jadi kalau baru walladzi anzala misalnya, Allah akan menurunkan. Nah, baru akannya itu berarti belum pernah terjadi. Tapi kalau sudah anzala, sudah terjadi sebelumnya, umat-umat sebelum kita, Allah turunkan ketenangan. Di mana itu? Fi qulubin, di kolbu, di jiwa, di perasaan. Gitu ya. Jadi kolbu di sini itu maknanya banyak, tapi kaitan ini adalah kaitannya antara iman dengan perasaan kita. Jadi iman yang bersemayam dalam kolbu kita itu bisa naik dan turun. Nah, sebab tenang itu maka lihat dadu imana ma imanihim. Dengan ketenangan itu maka iman mereka makin bertambah. Jadi kalau di psikologi itu kaitannya hati itu kaitannya dengan perasaan. Di agama, iman kaitannya dengan keyakinan. Nah, ketika ini bertemu, mana lebih dominan? Jadi kalau orang mengalami stres, mengalami depresi, maka terapinya di dua hal tadi. Pendekatan psikologi kaitannya dengan perasaan, pendekatan agama kaitannya dengan keimanan. Ya, jadi seringkali kita mengalami ya, nanti mungkin ada waktu kita kesempatan untuk membahas. Bahwa karena kenapa Allah turunkan dalam kolbu itu ketenangan? Karena di kolbulah bersemayam iman. Makanya doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal doanya ya? Dibaca enggak? Dibaca insyaallah. Itu pekan lalu ya doanya dibaca. Ada lagi doanya di surat Al-Kahfi apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doanya mirip-mirip, tetapi yang kedua itu lebih luas. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu dan kuatkan hidayah yang ada dalam hati kami. Ya, jadi kalau doa pertama di Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau tuzigh, kau palingkan hidayah yang ada dalam hati kami setelah memberikan petunjuk. Nah, ayat ini menguatkan beberapa ayat yang lainnya. Jadi Allah turunkan ketenangan itu di dalam kolbu. Maka mengapa kadang-kadang kita datang tuh rasa cemas, datang rasa khawatir, datang rasa galau, anak mudanya ya galau. Nah, itu berarti sedang bermasalah kolbu kita. Ya, maka pada ayat lain Allah jamin misalnya di surat ke-13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ingat, hanya dengan zikir kolbu kalian menjadi
tenang. Karena ketenangan itu kaitannya dengan Allah turunkan. Ya, subhanallah ya. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah telah menurunkan ketenangan di kalbu, di jiwa orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana penafsiran ayat ini? Misalnya Abdurrahman Sya'di rahimahullah dia berkata menafsiri ayat tadi, Allah mengabarkan tentang karunia atas orang-orang yang beriman. Ini informasi buat kita orang beriman saja. Bahwa pada ayat ini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa hati mereka menjadi sakinah, menjadi tenang. Sakinah, sakan gitu ya, tempat. Jadi kalau sakinah pasti teringat waktu nikah itu doanya apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Maka keluarga kalau sudah sakannya hilang, ketenangan hilang, bisa buyar, Pak. Kemarin Jumat di masjid kami itu ada beberapa orang datang konsultasi dari orang jauh-jauh. Ada masalah keluarga, ada yang anaknya mengalami depresi, ketenangan hilang. Jadi kalau keluarga sakannya, sakan itu tempat ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu ya sakan itu asrama, rumah, sukun ya sakan ya. Kalau pergi haji itu pasti di tempat-tempat peristirahatan. Nah, sakinah itu adalah ketenangan dan itu tempatnya di hati, Pak, di dada, di kolbu gitu. Makanya ciri bahagia itu bukan banyaknya harta, tapi adanya unsur sakinah ini. Ya. Dan ketenangan itu keteguhan ya. Jadi ketika sedang menghadapi problem, menghadapi masalah itu, turunnya iman itu kemarin yang nyambung di surat yang ke-14 kemarin itu. Bahwa pohon yang baik itu pohon yang aslu hasabit. Pohon yang akarnya menancap ke bumi dan daunnya jelang ke langit. Nah, pohon itu analogi iman yang ada dalam dada kita. Jadi kalaupun ada angin yang kencang, hujan yang lebat itu, pohonnya bisa bertahan. Nah, kolbu itu kaitannya dengan iman, jadi Allah turunkan ketenangan di dalam kolbu kita. Ketika ada masalah, termasuk pandemi ini ya, ada masalah itu tidak mudah rapuh. Sehingga tidak mudah stres. Gitu ya. Apalagi kalau sudah fase-fase pensiun, itu pasti tenang. Gitu. Saya semuanya sahabat saya aja karena beliau sudah pensiun. Masalah pensiun itu, maka di Jepang, informasi dari media di 2021, angka bunuh dirinya lebih banyak dari angka meninggal karena COVID. Maka kemudian pemerintah Jepang berinisiasi membuat semacam kementerian bagian kesepian. Jadi kalau di Inggris itu sudah ada kementerian bagian kesepian di awal 2018. Sasaran siapa? Sasarannya adalah mereka yang telah memasuki purna bakti. Masa pensiun itu sering menyiksa. Munculnya rasa sepi, bosan, itu penyakit psikologis, gitu ya. Dan itu dalam jangka panjang bisa berpotensi untuk mengganggu kejiwaan, bahkan bunuh diri. Maka di Jepang tadi, angka bunuh diri mereka, angka pupilnya itu lebih banyak dari meninggal karena COVID. Mohon maaf. Alhamdulillah. Nah, jadi di ayat ini, kata Syekh Abdurrahman, bahwa satu nikmat yang diberikan kepada kita orang beriman adalah diturunkannya sakinah tadi. Makanya bersyukur betul kita jadi orang beriman. Jadi kalaupun ada masalah yang berat itu zikir mulai berhilang. Maka terapi terbaiknya untuk menenangkan itu ya di antara harus mengingat Allah dengan berzikir. Ya. Baik. Hal ini ya jadi kalau tafsir tadi dalam surat As-Sadi dalam tafsir Al-Karim ya di halaman 21 kaitannya dengan bagaimana keistimewaan orang beriman dengan diturunkan ketenangan di dalam hati mereka ketika menghadapi kehidupan sehari-hari, diteguhkan keimanannya. Baik, jadi kalau ayat tadi, kalau kita coba buat analogi, ya, dibuat mapping, kalau bahasa kerennya kira-kira itu. Karena banyak problem yang kita hadapi dalam kehidupan, ya pandemi ini juga termasuk masalah, ya termasuk masalah yang lain. Nah, kalau tahu persis, karena kemarin kita sudah bahas misalnya, cobaan pertama yang menimpa kita, itu adalah rasa takut. Masih ingat ya, pekan lalu kita bahas di surat yang kedua, Al-Baqarah 155. Ada 5 cobaan
yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, apa saja itu? Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Allah akan uji kita dengan ketakutan. Kemudian apa? Walju, rasa lapar. Wal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kejiwaan. Wasamarat, buah-buahan. Jadi kalau diterjemahkan dalam literasi yang lebih luas, Allah akan uji kita dengan rasa takut, rasa lapar, rasa kurang harta, kejiwaan kita, dan bisnisnya, usahanya. Samarat itu buah-buahan. Kalau di analogi sekarang, usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, maisahnya, semuanya dicoba dengan itu semua. Bayangkan 5 cobaan ini yang akan menghimpit, ya bisa jadi menghimpit cobaan kehidupan kita. Rasa takut misalnya, kemarin yang kita bahas. Rasa takut akan munculkan kecemasan, maka muncul penyakit stres. Bahkan sebelum stres itu ada namanya gangguan kecemasan. Yang kalau orang psikologi membahas tentang anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Cemas, dimikirin dan sebagainya. Cemas itu berawal dari rasa takut. Apa bedanya takut dengan cemas? Saya Pak Haji Nanang mau pulang lewat gang sebelah. Nggak berani karena sana mohon maaf ada anjing. Takut. Besoknya anjing sudah tidak ada, tapi mana nggak berlewat situ. Berarti takutnya berubah menjadi cemas. Jadi takut yang tidak dimanage dengan baik atau tidak dikendalikan dengan baik berubah menjadi cemas. Maka penyakitnya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Ini bisa menjadi stres, Pak. Bahkan bisa sampai ke penyakit psikosomatis nanti. Apa itu? Penyakit-penyakit fisik yang diawali karena gangguan psikisnya. Jadi sakit tapi tidak ada penyakitnya. Kalau dalam psikologi namanya psikosomatis. Baik, jadi cobaan tadi ada 5 yang kenapa seringkali menggoyang hati kita, Pak. Rasa takut, rasa lapar. Rasa takut itu menjadi pondasi problem awal, maka menjadilah takut lapar. Maka orang berdalih mencuri, merampok, korupsi. Termasuk itu nggak? Para maling ya Pak ditangkap, kenapa kamu mencuri? Buat makan Pak. Jadi kalau koruptor gimana? Kenapa kamu mau koruptor? Buat makan juga. Sudah, berarti naik dari kebutuhan menjadi keinginan. Kalau maling ditanya dalihnya untuk makan, itu karena ada kebutuhan pangan namanya. Insting yang Allah berikan rasa lapar, maka mencuri. Nah itu cobaan. Cobaan untuk memenuhi rasa lapar itu, ada yang berpikir positif, bekerja, ada yang negatifnya, mencuri, mengambil barang orang. Nah itu berawal dari rasa takut tadi, rasa takut kemudian menjadi takut itu lapar. Yang ketiga, takut kekurangan harta. Ini barangkali yang menjadi dalih ya. Kenapa orang korupsi? Kalau perlu 7 turunan tidak habis. Masya Allah. Itu semua cobaan Pak. Ya, tapi di Indonesia kan kadang-kadang gitu ya, korupsi tapi cengengir gitu ya, di media. Merasa nggak bersalah. Iblis pinter kan? Apa-apa korupsi, kalau nggak ketahuan. Kenapa? Karena iblis itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa dalilnya? Nanti bisa dibuka di rumah, di Quran surat yang ke-7, ayat 16 dan 17. Allah akan goda kita dari wamin aidihim, wamin khalfihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dijelaskan lebih jauh di surat ke-15, ayat 39-nya. Dijadikan pandangan mata kita ini, yang buruk jadi baik. Gitu ya. Jadi korupsi misalnya, itu kan buruk. Tapi setan, iblis itu membalikan, nggak apa-apa, uang ini dikasih, ya kesempatan, gitu ya. Kata iblis nggak apa-apa, kalau nggak ketahuan. Makanya dulu pernah terjadi di sidang pengadilan. Buat apa uangnya? Satu buat beli rumah, buat pergi haji. Bangga banget lagi. Itu sudah pengadilan loh Pak. Maka sekarang lagi heboh misalnya, lagi ada anjuran. Jangan pakai jilbab dan pakai cadar ketika di pengadilan. Dulunya pelontos gitu. Mengapa? Menutupi rasa malu.
Ya, makanya kita kadang suka prihatin begitu di pengadilan itu kayaknya soleh banget, pakai baju koko, pakai peci. Nah, dia sadar nggak sadar gitu, ya Allah, coba saya nggak korupsi. Kata iblis, apa-apa gitu, baru sedikit. Nah, itulah iblis yang kemarin kita bahas, misalnya kakek moyang kita itu gagal juga pada cobaan itu. Nah, di psikologi namanya kebutuhan fisiologis namanya. Jadi semua orang mengejar itu. Fisiologis, kebutuhan dasar, makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan berumah tangga, itu kebutuhan dasar mau dikejar orang. Nah, ada kaitannya dengan cobaan berupa takut kekurangan harta. Seorang suami pasti akan berharap anak istrinya bisa bahagia, punya harta, maka bekerja. Ada yang bekerja dengan maksimal, ada yang kurang maksimal. Ya, ada peluang misalnya. Ya, makanya berhati-hati. Nah, yang keempat yang paling berat, Pak, angfus, masalah kejiwaan. Saya punya sahabat dulu di LSM, beliau dokter, yang kurang lebih hampir 30 tahun jadi dokter, kata beliau. Saya memperhatikan orang yang mau meninggal dunia itu, berapa detik sebelum meninggal itu, keluar butuhan air mata. Kata beliau, apa ini yang disebut dengan rasa takut yang paling tinggi? Takut mau mati. Jadi beberapa detik sebelum ajalnya tiba itu, keluar butuhan air mata katanya. Itu kata beliau, ya Allah, inilah rasa takut yang paling tinggi. Rasa takut yang paling luar biasa. Takut menghadapi kematian. Nah, ada nggak yang nggak takut mati di sini? Nggak ada ya. Jadi kalau dulu para sahabat suruh jihad, mereka malah nunggu. Gitu ya. Jadi kalau di masa baginda Rasul, kalau memang ada suruhan jihad, berlomba-lomba. Bahkan ada yang pengantin baru, gitu ya, belum sempat mandi, pergi jihad, gitu ya. Kemudian ketika syahid, itu kok basah, gitu ya. Nyata yang mandiin langsung malaikat, gitu ya. Saking tingginya derajat orang yang mati syahid. Baik, jadi rasa takut itu dimiliki oleh semua. Nah, angfus inilah yang kadang-kadang dalam kehidupan itu juga menggoncang ketenangan batin hati kita. Jadi hidupnya seringkali kalau ya apalagi kalau tadi ya masa-masa sulit gitu ya. Dulu masih aktif bekerja, kemudian mulai nggak kerja, mulai agak terganggu siklus dari aktivitas. Ya, jadi biasanya kalau jadi apa tadi kenapa di Jepang, di Inggris itu mereka bikin menteri yang khusus ngurusin orang kesepian. Jadi biasa rumah-rumah yang sudah pada pensiun. Karena biasanya tinggal berdua sama istrinya. Waktu pengantin baru indahnya luar biasa. Berdua sama istrinya. Begitu sudah tua, ketemu P3. Dia lagi, dia lagi, dia lagi gitu ya. Di ruang tamu ketemu dia. Mau ke dapur ketemu dia. Mau ke kamar ketemu dia. Bosan. Waktu pengantin baru tidak baik. Nah, itu siklus perubahan. Nah, yang kelima cobaan samarat. Samarat itu jamak dari samar ya, buah-buahan. Kalau di Indonesia kan atau di kini kan, ini buah-buahan ini kan menghasilkan hasil ladang. Maka di situ bisa bisnis, bisa usaha, bisa pekerjaan. Semua takut itu. Nah, inilah cobaan. Maka yang seringkali menggoyahkan hati tadi, maka Allah menginformasikan huwalati anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi yang tenangkan itu hatinya, Pak. Kenapa? Karena kolbu itu ada disebut dengan fuad. Nama lain dari kolbu namanya fuad. Apa tuh fuad? Pusatnya berpikir. Jadi ini kepala isinya kerangka otak, alat berpikir, tapi pusat pengendalinya namanya fuad. Ada ulama mengatakan lub. Jadi pengendali. Maka ada istilah hati nurani, Pak. Sejahat-jahat orang pasti punya nurani namanya. Nah, di nurani itu ada orang menyebut dengan titik Tuhan. Kalau dalam Pak Arigna dengan istilah God spot. Di mana itu? Di Quran surat yang ke-7 ayat 172 itu ada titik itu. Ketika kita dalam alam rahim itu, kemudian Allah mengajak kita di alam rahim itu untuk berdialog dan berdiskusi. Dan ini kaitan dengan perjanjian. Ketika Allah mengatakan alas tibirabikum,
Qalu bala syahidna. Ini syahadat pertama kita manusia, Pak, di alam rahim. Jadi waktu hamil itu ada perjanjian anaknya dengan Allah di situ, di alam ruh. Ya, maka di ayat ini terakhir nanti jangan sampai dari kiamat baru protes. Kok saya masuk neraka gitu. Padahal sudah ada potensi beragama sejak lahir, sebelum lahir. Nah, potensi inilah yang disebut dengan fitrah. Maka potensi tadi, titik Tuhan, naluri ketuhanan, naluri beragama Islam. Maka begitu lahir, diingatkan oleh Quran. Di surat yang ke-30, ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lidzina hanifa fitrat Allah. Jadi fitrah Allah itu semua mengakui Allah sebagai Tuhan. Semua manusia, Pak. Maka bersyukur kita jadi orang Islam. Jadi disambung oleh hadis. Kullu mauludin yuladi ala fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Kecuali bapak ibunya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka fitrah ketauhidan kita itu tadi disebut dengan titik Tuhan gitu. Good spot itu titik di mana semua manusia itu pasti perlu Tuhan. Stalin, mungkin pernah dengar baca Stalin, tokoh ateis. Ketika mau mati dipanggil Tuhan. Padahal hidupnya nggak percaya pada Tuhan. Ateis, ya komunis dan lain mirip ya, karena pemahaman situ. Dia tidak percaya pada Tuhan, tapi pada akhir menjelang kematiannya baru dia ingat Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitrah tadi. Maka dari surat ke-7 ayat 172 tadi disambung surat ke-30 ayat 30, maka fa'akim tadi fitrah itu adalah kembalinya bahwa manusia itu mengakui di alam rahim itu dia bertuhankan Allah. Maka ada konsekuensinya. Urutannya tadi di surat 7 172, surat 30 ayat 30. Maka konsekuensinya di surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bersyukur kita yang sampai sekarang masih ibadah gitu. Dan ibadah itu luas ya Bapak Ibu. Ibadah itu luas. Maka di surat yang ke-6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Makanya alhamdulillah semoga totalitas kita untuk Allah kira-kira itu. Baik, jadi karena Allah menurunkan problem tadi, ada 5 cobaan tadi ya di surat Al-Baqarah ayat 155, maka Allah berikan nikmat kepada orang beriman. Ketika punya problem, punya masalah itu diturunkan ketenangan. Ya, dengan apa? Diteguhkan hatinya dan imannya makin bertambah. Nah, bagaimana kalau orang coba imannya makin lemah? Berarti problem di situ. Dicoba misalnya dengan sakit, ya seringkali Pak kita sehat setahun baru dicoba sakit sehari ngeluhnya luar biasa, gitu ya. Ya Allah ini kok kepala sakit banget, kenapa sih sakit banget gitu. Nah seringkali kita ini melihat sesuatu yang kita rasakan padahal melupakan sesuatu yang lama gitu. Nah perlu disadari di surat Al-Ankabut, nah ini ayatnya ya. Ayat yang kedua, sampai Allah mengajak kita untuk benar-benar berpikir, Bapak Ibu ya. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ujian bagi orang beriman itu sebuah kepastian. Ya tadi ya, cobaannya dengan 5 kategori besar. Jadi 5 itu dipisah menjadi beberapa tadi. 5 cobaannya dari ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa, dan bisnis atau usaha tadi. Itu bisa dipecah lagi menjadi beberapa problem yang kita hadapi. Ya, termasuk munculnya pandemi ini juga bagian dari cobaan bagi kita. Nah, ayat ini mengajari kita untuk merenung, jangan pernah berpikir kalau saya sudah beriman itu bebas cobaan gitu. Ini yang salah gitu ya. Justru malah begitu masuk jadi orang beriman kok main cobaannya ya. Suatu hari saya pernah diminta untuk datang ke rumah seorang ya beliau jenderal bintang 3.
Anaknya itu sudah mengalami problem. Anaknya perempuan, sekolah, dan sering ngamuk-ngamuk. Mengalami depresi. Begitu sampai di rumah beliau, subhanallah si jenderal ini itu luar biasa. Ustadz, kenapa ketika saya dulunya itu jarang ke masjid, jarang baca Quran. Sekarang saya itu lagi semangat baca Quran, jamaahnya selalu saya lakukan. Kok cobaan saya datang? Di antara anaknya ini itu ngamuk, Pak. Malam-malam dia telepon saya, Ustaz, ini saya ngamuk lagi. Kenapa? Minta beliin tas. Terus mau beliin? Iya, nggak seberapa sih. Memang berapa harganya? 40 juta. 40 juta, Pak? Iya, Pak, beliin. Iya, habis kalau nggak ngamuk. Ya Allah. Jadi kata beliau, Ustaz, saya lebih baik menghadapi 1000 pasukan saya daripada satu anak saya ini. Insya Allah ya. Alhamdulillah beliau sudah baik. Dan saya sadar Pak, ketika Bapak merasa makin dekat terdapat ujian, maka renungi. Jangan-jangan inilah cara Allah menguatkan kita. Benar nggak sih kita diuji gitu? Oh, ngaku beriman itu. Benar nggak sih imannya gitu? Ya, makanya cobaan itu sangat berat. Di akhir surat yang kedua Al-Baqarah 177 itu ada ayat yang mengingatkan kita. Wasabirina fil ba'sa wadara wahinal ba's ulaika lagi sadaku. Orang yang sabar dalam penderitaan, dalam pelaratan, dalam kondisi perang, itu orang yang berimannya benar. Gitu. Jadi nanti sabar juga kaitannya dengan keimanan. Ya, dan itu kaitannya juga dengan masalah hati. Maka ketika kita menghadapi masalah, kita sering mendengar kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu nyambung tadi di surat Al-Baqarah 155 ada 5 cobaan. Maka ketika dicoba, mereka mengatakan aladina idza asabatu musibah qul inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi ayat ini seringkali terdengar kalau di masjid sudah tok 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 assalamualaikum, saya meninggal nih. Gitu ya. Setelah itu innalillah, wah siapa meninggal nih. Gitu ya. Padahal ayat ini tidak hanya khusus orang meninggal. Kenapa? Karena ayat ini di Al-Baqarah 156 itu nyambung dari Al-Baqarah 155 tadi. Dengan 5 cobaan tadi ya. Ketakutan, kelaparan, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, kenapa dipakai di Indonesia untuk orang meninggal saja? Ini seolah-olah bahwa ya itu berarti ciri orang meninggal gitu kan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah kembali kepada Allah. Jadi semangatnya itu bukan hanya sekedar orang meninggal. Nah, maka ayatnya nanti bisa lihat nih ayatnya. Tadi ya, jadi nyambung kalau Al-Baqarah 155 tadi cobaannya ini cara menghadapi cobaan itu diantaranya. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sayangnya kalimat ini lebih dikenal untuk hanya orang meninggal saja gitu. Padahal harusnya tidak ya. Harusnya itu seluruhnya. Jadi ketika ada cobaan rasa takut dikembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, semua datang dari kamu cobaan ini dan akan kembali kepadamu mencarikan solusinya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ini sebagai pertanda gitu. Jadi kalau nanti di masjid siang-siang speaker bunyi tak tak tes ini gitu kan. Mulai apalagi dengan bahasa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut keduanya innalillah. Nah, itu pasti telah meninggal dunia gitu. Apa hubungannya? Hubungannya mengingatkan sebelum berita duka itu diingatkan kita semua kembali pada Allah. Gitu ya. Yang menerima harusnya pengumuman dulu, baru doain gitu ya. Kalau kita kembali ya. Jadi tadi tok-tok itu langsung salam, kemudian innalillah. Ya, jadi mulai besok berubah tuh kalau ada yang meninggal dunia itu berita duka dulu karena innalillah itu mengingatkan gitu kepada ahlul musibah, saibul musibah dan kita. Jadi yang kena musibah dengan kita. Bahwa semua dalam keadaan Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Baik, tadi kaitannya dengan hati dan iman. Ada hadis begini ya. Ini hadis ini
bisa apa namanya, walaupun sanadnya hasan ya, tapi bisa dijadikan pegangan oleh kita. Iman yang ada dalam dada kita itu mesti bajun usang, Pak. Jadi innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum gitu ya, kama yakhluqu thawba. Jadi iman yang ada dalam dada kita usang seperti kain seseorang. Baju kita, Pak. Baju kita ini mau dipakai tidak dipakai pasti lama-lama pudar warnanya. Maka analoginya kata baginda itu yakhluqu thawba. Taub, warna kainnya bisa berubah. Maka kalau iman nggak dijaga, itu bisa berubah atau bahkan bisa hilang. Kemarin saya sampaikan misalnya, kalau ada orang yang nunggu usia 70 tahun ya untuk pindah agama gitu. Ada yang kemarin ya? Iya, itu kisah nyata, Pak. Dan itu membenarkan bahwa ternyata tadi kenapa harus dijaga iman yang dalam dada tadi. Di antara dengan doa, karena itu kata baginda itu bisa jadi usang loh. Usang itu ganti warna ya, atau ya bajunya dulu cerah, lama-lama jadi pudar, lama-lama hilang warnanya. Nah, iman kalau nggak dijaga, tadi makanya kemarin kita sampaikan di surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26 itu ada analogi iman seperti pohon yang perlu dirawat, ya disiram karena mungkin kering karena nggak ada hujan, dibersihkan benalu, mungkin banyak benalu yang bisa mengganggu pohon. Jadi iman kita itu banyak gangguannya, Pak. Maka tadi jangan merasa kalau sudah beriman selesai gitu. Tidak gitu ya. Justru orang beriman itu harus siap diuji. Ya, ujiannya banyak ya. Kadang-kadang masuk masjid bawa sendal bagus. Cobaannya apa? Mikir ini kok masuk masjid sering sendal hilang. Bahkan kalau masuk ke tempat ibadah lain nggak pernah hilang sendalnya gitu. Wah, gawat ini gitu. Ya, kadang-kadang apalagi yang sendal paling kita senangi, masya Allah, masuk masjid ya Allah, begitu masuk pertama lupa tadi nggak titipin, begitu takbir baru ingat, tadi nggak dititipin sendalnya, ya diingat, wah itu sayang hilang sendalnya, buru-buru dia segera ambil sendal, ya itu berarti inamalah amalu bisendal gitu ya, bukan niatnya karena Allah. Nah jadi iman itu maka kata Allah, fas'alullaha, maka minta pada Allah ya, ayo jadi itu perbaiki, perbarui iman dalam hati kalian. Tadi diantara dengan doa tadi ya, Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca Pak, karena tadi iman kita bisa usang kalau tidak diperbarui. Apakah semakin tua iman makin kuat? Belum tentu. Jadi kalau semakin tua kaitannya dengan pendekatan psikologis, justru malah semakin kita tua, malah kemungkinan besar kalau nggak dijaga, imannya bisa hilang. Kenapa? Ada tugas psikologi yang memungkinkan ketika semakin usia tua itu mudah mulai kita lemah, fisik, psikis, perasaan dan sebagainya, sehingga egoisnya muncul, mau menang sendiri, dituruti kemauannya, sehingga malah jadi seperti anak kecil. Itu yang mari kita bahas ya. Maka diingatkan di surat Yasin ya, supaya Yasin masih ingat. Surat Yasin surat 36 dan 68. Wa ma nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Jadi kalau kita perhatikan, ada orang yang panjangkan usianya akan dikembalikan seperti penciptaan awalnya. Seperti anak kecil kembali. Maka tadi tidak ada jaminan semakin kita tua itu semakin imannya kokoh. Ya, harusnya kan tua-tua keladi itu. Makin tua makin jadi imannya gitu. Nah, untuk membahas tentang hal ini, ya ini sebenarnya ada 7 M sebenarnya gitu ya, tapi kita nggak mungkin bahas hari ini. Untuk menjaga ketahanan hati dan iman di masa pandemi terutama ya, dan di masa yang lain juga, ada 7 M nih yang perlu kita lakukan. Biar gampang saja Pak, pakai huruf depan. Tapi hari ini kita hanya satu poin yang kita bahas, yaitu M yang pertama, memperbaiki sholat. Jadi ada membaca Quran, menjalankan perintah Allah secara konsisten, memperbanyak syukur, zikir, menikmati hidup yang Allah berikan, mengikuti majelis taklim atau majelis ilmu itu, di antara langkah upaya kita dalam menjaga ketenangan hati dan iman. 7M ya, jadi 7 miliar, 7M. Baik, kita bahas dulu aja karena waktu juga sudah siang ya.
Nggak terasa. Baik, pertama perbaiki sholat. Ada perintah dalam Quran surat yang ke-29 ayat 45. Ini perintah bagi kita semuanya. Apa itu? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu itu Al-Quran dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fasha wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Masya Allah ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Pada ayat ini Allah perintahkan kita membaca utslu. Jadi kalau di Quran itu ada perintah membaca dengan dua kata kunci. Yang pertama dengan utslu tilawah, yang kedua dengan ikra. Kalau utslu tilawah itu lebih pada teks ayat, lebih kepada teks ya, baca kitab, baca buku, literasi dan sebagainya. Kalau ikra itu lebih luas lagi, baca teks dan konteks. Jadi teks misalnya tentang ayat atau sesuatu, tapi dilarikan pada konteks yang ada. Tadi misalnya, apa kaitannya antara iman dengan pohon? Nah, itu bicara tentang teks dan konteks. Teksnya surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasyajarin thayyibah. Allah berperumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yaitu pohon yang akarnya menancap ke bumi dan daunnya menjulang ke langit. Kalau ayat ini dibaca teks saja, itu teks yang berbicara tentang kalimatun tauhid, kalimat yang baik, kalimat syahadat dengan pohon yang baik. Bicara konteksnya apa? Konteksnya adalah kehidupan sehari-hari, bahwa kita itu iman itu tidak hanya pengakuan, tapi butuh implementasi di lapangan. Nah, ayat ini mengapa untuk menjaga ketenangan hati dan iman itu yang perbaiki sholat? Fungsi pada ayat ini dua. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang penting ya. Nah, maka dalam Islam itu ada minimal 4, Pak. Kenapa sholat perlu dijaga? Karena ada 4 kedudukan sholat dalam Islam itu. Yang pertama, sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Jadi, pertama, mengapa sholat menjadi penting kaitannya dengan masalah iman dan ketenangan? Sholat adalah kewajiban paling utama setelah syahadat. Yang kedua, sholat merupakan pembeda antara mukmin dan kafir. Nanti ada hadis yang kita baca ya. Kemudian, sholat adalah tiang agama. Dan yang keempat, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Ini mengapa kita perlu jaga. Jadi kaitannya dengan menjaga tadi hati dan iman. Kenapa yang pertama jaga sholat? Karena sholat itu pertama adalah kewajiban paling utama. Nah, dalam hadis dijelaskan begini. Hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari di nomor 8 nomor hadis. Ini dalam kitab Sahih Bukhari masih ada. Jadi Islam itu dibangun atas 5. Apa saja itu? 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, Ramadan. Pada hadis ini ya, nanti hadis yang lain pasti urutan berbeda. Matanya berbeda, tapi intinya sama. Ya, dalam beberapa riwayat, jadi kalau di hadis itu udah matan ya, bukan mantan, matan. Kalau mantan itu masa lalu, kalau matan isi hadis ini. Nah, hadis ini matannya itu ada beberapa riwayat sehingga ada urut-urutannya. Ya, ada yang terakhir di haji. Nah, tetapi yang sepakat itu adalah sholat yang nomor 2. Setelah syahadat, sholat. Jadi sholat itu adalah kewajiban utama setelah syahadat. Jadi kalau sudah masuk Islam, maka tugas pertamanya adalah dia sholat. Maka sholat itu kaitannya dengan tadi, kalau untuk menjaga ketenangan hati dan iman ya indikatornya sholat yang paling utama. Ya, maka kalau sholat belum bisa memberikan ketenangan berarti ada sesuatu di situ. Baik, yang kedua, sholat merupakan pembeda antara mukmin dan kafir, Pak. Ya, jadi tarokaha faqad asyrak. Jadi mohon maaf, ini kafir bukan kafir akidahnya ya. Kafir dalam amaliyahnya. Jadi kafir itu kan kufur ya, meninggalkan sesuatu, terhalang. Jadi kalau dalam Islam yang dia tidak mau sholat maka dia kufur, kafir secara amaliyahnya. Ya, karena mengingkari tugas ibadahnya.
Ya orang nih nggak mau sholat berarti dia Islam, kalau di Indonesia Islam KTP gitu. Maka ada hadis bainal abdi wa bainal kufri wa iman bisolah. Pemisah antara seorang hamba dan kafir itu adalah dalam sholatnya. Kekufuran dalam hal ini adalah kufur dari si ibadah bukan akidah. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu orang boleh ninggalin sholat karena 3 sebab. Jadi bahwa boleh ninggalin sholat dengan 3 sebab. 1, jadi orang gila. Jadi boleh nggak sholat kecuali dia jadi orang gila. Maka orang gila itu bebas sholat, Pak. Jadi kalau nggak mau sholat maka jadi orang gila. Ya. Yang kedua, kafir, murtad. Jadi boleh nggak sholat. Yang ketiga, mati. Kalau 3 hal itu berarti boleh tidak sholat. Ya, jadi pembeda kafir itu maknanya dalam ibadah, Pak, dalam praktek amal ibadah. Jadi maka perlu jaga sholat betul karena sholat itu bagian dari utama. Yang ketiga, suatu pembeda, maaf. Yang ketiga, baik, salah hadisnya. Ini yang ketiga, maaf. Sholat adalah amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dari kiamat, Pak, hisab kita itu pertama dicek sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka yang lainnya benar. Nah, kalau dicek sholatnya nggak benar, ini lagi sholat kok yang diingat yang lain gitu ya, kurang khusyuk. Ini ibu misalnya nyari benang nggak ketemu butuh sholat, oh iya saya taruh bawah bantal misalnya gitu ya. Banyak hal karena cobaannya itu berat. Maka menjelang sholat itu perlu baca ta'awuz, Pak. Karena iblis itu paling senang godain kita. Dan kadang-kadang tadi ya, kita mencari sesuatu itu sulit luar biasa. Begitu sholat jadi ingat. Ya, konsentrasi kita sering terganggu ketika sedang sholat. Takbir pertama itu Allahu Akbar baru ingat yang lain. Nah ini kenapa? Karena iblis begitu hebat. Dan amalan ya, inna awal muhasibu. Amalan yang pertama dihisab nanti di hadapan Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Maka perbaiki sholat. Itu kaitannya dengan menenangkan ketenangan hati dengan iman. Nah di ayat lain ya, di surat yang ke-73 ayat yang ke-6, ini kaitannya sholat dengan ketenangan hati. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu akan menenangkan jiwa. Jadi kenapa perlu perbaiki sholat? Sholat 5 waktu kita jaga, tapi tambah waktu ritmenya. Terutama nih yang sudah memasuki fase-fase pensiun gitu. Itu pananannya. Itu perlu dikencengin tuh qiyamul lailnya. Kenapa? Itulah salah satu cara Allah mengajari kita untuk menguatkan jiwa kita. Ya, di surat Al-Muzammil ayat ke-6. Surat 73 ayat yang ke-6. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Bangun malamnya bukan yang lain ya, bangun malamnya itu sholat maksudnya itu. Jadi kalau bangun malam nonton bola misalnya ya tidak. Tapi bangun malam dia sholat itu bisa menguatkan jiwa. Ya, jadi tadi mengapa langkah pertama ini dari 7M yang akan kita bahas dalam rangka menjaga hati itu adalah memperbaiki sholat, karena sholat di samping tadi tugasnya luar biasa banyak, sholat adalah terapi terbaik di antara terapi yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak terapi ini yang Allah berikan, tapi sholat itu bagian dari terapi yang Allah berikan kepada kita. Maka tadi surat 73 ayat yang ke-6 Allah berikan kepada kita informasi tentang qiyamul lail itu akan menenangkan, menguatkan jiwa. Tadi ya, begitu banyak cobaan itu Allah akan berikan ketenangan di jiwa orang-orang yang beriman. Baik, barangkali sampai sini dulu ya. Jadi masih ada 6M lagi nanti kita bahas kaitannya dengan menjaga ketenangan hati dan iman, baik di masa pandemi maupun di luar masa pandemi. Harapannya apa? Ada modalitas iman menjelang akhir kehidupan kita. Ya, makanya kemarin masih ingat ya doanya juga dibaca juga ya. Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Hafal ya doanya ya. Baca Pak,
karena ini kaitannya dengan mohon sabar dan wafat kita dalam kondisi orang yang beriman. Ya, semua yang kita lakukan dalam rangka menguatkan iman pada akhir ending kita menjadi orang yang beriman, itu kebahagiaan yang paling hakiki. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ada, enggak? Waalaikumsalam. Ya. Dan satu lagi adalah kalau sholatnya berkurang sedikit, gitu. Ada penjelasannya enggak? Sholatnya rusak itu gimana? Berkurang sedikit itu gimana? Baik, sholat yang rusak itu, jadi kalau melihat dari ayat ini kan sholat itu memberi kemampuan orang untuk membedakan mana baik dan buruk dari si perbuatan. Nah, si sholatnya itu kurang khusyuk. Ya, misalnya di Al-Baqarah ayat ke-45-46. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Jadi hanya orang yang khusyuk, yang khashiin. Nah, jadi artinya ada sholat tidak khusyuk. Tadi ya, jadi sholat satu kita tidak tahu apa yang dibaca. Ya, kita kan karena belajar bukan orang Arab ya, jadi bahasa Arabnya kadang juga nggak benar misalnya. Padahal orang Arab juga belum tentu bisa, Pak. Jadi orang Arab pun tidak semua bisa baca Quran. Karena Quran bukan bahasa Arab seperti pada umumnya. Di daerah Badui itu banyak yang tidak bisa baca Quran dan tidak ngerti Quran. Makanya kita bersyukur orang Indonesia ngerti bahasa Arab, itu artinya lebih hebat dari mereka gitu ya. Sama kayak Indonesia, orang DKI dites bahasa Indonesia yang benar baik dan benar, banyak salah. Sama lah ya tadi. Baik, jadi kenapa tidak khusyuk? Di antaranya adalah karena tidak tahu apa yang dibaca. Kita tahunya Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Setelah itu baca Fatihah, paling hanya tahunya Bismillah. Nah, ketidakbisaan membaca itu berpengaruh pada kualitas kekhusyuan. Kemudian gerak-geriknya yang sering batalkan. Ya, nanti ada dalam kajian fikih. Di sini sudah ada kajian fikihnya ya? Sudah ada? Ya. Fikih yang paling spektakuler itu seringkali membahas fikih toharoh dan sholat nanti. Karena kita baru sampai tahap fikihnya fikih toharoh. Belum sampai fikih yang lain. Karena Islam itu banyak fikihnya. Ada fikih toharoh, nanti fikih ibadah ya, fikih ibadah, fikih muamalah. Termasuk fikih siasah lah. Fikih politik itu ada dalam Islam. Nah, baik. Rusak sholat itu dari niat. Di antara niat. Kalau niatnya kurang khusyuk, kita sholat masih ingat yang lain kadang-kadang ya, kurang khusyuk sehingga sholat kadang-kadang ini bingung nih rakaat ketiga atau keempat. Waktu subuh ini ketiga atau kedua gitu ya. Nah, itu manusiawi dari sisi manusia. Nah, itu bisa merusak kualitas sholat kita. Kemudian sholatnya tadi ya tidak rukun dan syaratnya dipenuhi. Jadi wudunya mungkin kita kurang benar. Wudu sekedar basah. Karena sebelum sholat itu tidak wudu dulu. Sholat diawali dengan takbiratul ihram, niatnya lurus, sehingga dibaca benar. Nah tadi ya, maka perlunya belajar, ya baca-baca inilah baca yang minimal tahu apa yang kita baca dalam sholat. Biar apa? Biar berkesan dan itu membantu kita untuk konsentrasi. Dan cara Allah mengajari kita untuk khusyuk itu di Al-Baqarah 46-nya tadi. Kalau 45 itu kita suruh minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu sulit. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Di ayat berikutnya dijelasin. Orang yang ingat mati, Pak. Di antaranya ingat mati, ingat akhirat itu, gitu ya. Jadi menjaga rusak sholatnya itu dari sisi niat dan amaliyahnya. Itu dalam praktek ibadahnya. Kemudian pada praktek hariannya, sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan yang negatif. Jadi ada istilah STMJ dulu. Sholat terus, maksiat juga jalan STMJ. Ya, artinya apa? Bahwa
Berarti kalau ada orang Islam yang menipu, orang Islam yang mencuri, yang korupsi, berarti sholatnya belum benar. Makanya kalau sholatnya benar sudah pasti tadi lolos tuh yang lain. Kenapa? Karena sholat itu tidak hanya urusan dirinya saja, tapi dengan lingkungan. Jadi tadi ya, sholat itu kaitannya dengan pribadi dan lingkungannya. Apa kaitannya? Dijelasin misalnya di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kau menghadap ke timur atau ke barat. Jadi orang baik itu bukan katanya. Misalnya, oh si A baik. Jadi apa indikatornya? Dia sama tetangga baik, suka ngasih beras, suka ngasih makanan, tersenyum. Itu baik menurut kita. Belum tentu baik menurut Allah gitu. Maka menurut Islam itu baik itu ada dua pondasi besar, baik sosial dan baik ritual atau ritual dan sosial. Jadi baik ritualnya tadi di antara sholat, puasa, zakat, haji itu baik juga sosialnya. Jadi kalau orang baru baik sosialnya dengan tetangga dan sebagainya, tapi tidak baik ritualnya, maka dia bukan orang baik. Maka Quran baik yang utuh itu dijelaskan tadi di Al-Baqarah 177. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wa nabiyyin, itu kaitan dengan masalah akidah. Baru wa ta'ala habitabil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, itu kaitan dengan berbagi dengan keluarga dan orang lain. Baru ketiga wa qimis shalah wa atu zakat, baru ibadah. Baru ketiga tentang akhlak, menepati janji, bersabar gitu. Nah, maka sholat yang rusak itu dari sisi niat amaliyahnya itu kurang benar dan dipraktekkannya dalam kehidupannya, dilihat. Jadi sholatnya yang tadi misalnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum berkualitas. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita jaga dan kita perbaiki. Maka perbaiki sholat dari sisi bacaannya, dari sisi rukun dan syaratnya, termasuk jangan sampai ketinggalan. Laki-laki nggak boleh tinggalin sholat apapun alasannya. Nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak duduk, bisa dengan tiduran. Nggak bisa tiduran, baru disolatin. Gitu ya. Karena sholat tidak bisa dihilangkan. Kalau perempuan masih ada jatah, Pak. Bahkan dalam perjalanan pun ada rukhsah, ada jamak dan qasar. Gitu ya. Jamak dikurangi, qasar digabung. Apa dikuranginya? Duhur dan asar yang 4 jadi 2. Dijamak digabung. Ada jamak takhir dan jamak takhim. Jadi kalau jamak takhir itu nanti sholat duhur dilakukan di asar, jamak takhim itu di antara duhur asar dinarik ke atas, duhur dan asar jadi 1. Bisa dijamak dan plus dikosor. Ya, saya kira sudah paham lah, gitu. Sudah banyak kajian-kajian fikih itu. Tapi intinya, sholat tidak ada kata tawar untuk ditinggalkan oleh laki-laki. Ya, kalau perempuan masih ada jatah. Bahkan haram malah sholat kalau sedang haid. Laki-laki tidak. Ya, dan alhamdulillah kita semuanya masih menjaga itu. Tinggal ayo perbaiki sholatnya. Kualitas dari sisi amalia fikihnya dan dari sisi amalia praktek keseharian. Ya, ada ustadz lain yang membahas tentang fikih itu biar yakin. Saya kalau baca Fatihah kira-kira menunjuknya itu dari awal apa di tengah-tengah dan ada gerakan tidak menfariknya gitu ya. Pernah lihat ya? Jadi begitu tahiyat, ada langsung pertama tahiyat, ada yang asyhadu Allah baru tahiyat, ada yang dari awal sudah gerakan, pernah melihat itu? Ah, itu semua ada dasarnya. Ya, dan tidak usah ribut. Oh, Bapak itu begini ya? Saya enggak usah pikirin. Gitu ya. Semua ada dalilnya. Yang penting tidak menyalahkan dan belajar. Saya dulu pernah di debat, Pak. Ustaz antum salah itu. Yang benar soalnya itu begini. Saya bilang ada satu buku yang bahas tentang itu. Ada 11 hadis yang bahas tentang cara menunjuk itu. Di terjemahan buku itu hanya 3 yang diterjemahkan. Nah, beliau ini baca buku itu merasa benar. Saya disalahin gitu kan. Saya bilang, Pak, besok saya datang lagi. Saya bawa kitab aslinya gitu. Saya bacain, Pak. Ini hadisnya ada 11, Pak. Yang diterjemahan hanya 3. Dan berani nyalain orang. Nah, ini nggak boleh begitu ya. Jadi kalaupun kita beda dengan yang lain, pastikan kalau mau mendebat, pastikan coba cek kembali. Kalau kita hanya baca terjemahnya, itu masih kurang. Coba rujuk ke aslinya, gitu. Jadi literasi di situlah, Pak ya, biar makin yakin. Tapi intinya kalaupun ada beda sama kita jangan disalahin. Ya, misalnya kita sah nggak sih kunut tidak kunut? Itu bukan wilayah usul, tapi itu furu. Nggak usah dibahas.
Yang salah adalah yang subuh tidak sholat itu. Ya, bukan syukur tidak kunutnya gitu ya. Baik, itu barangkali ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita bahas hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi masih ada 6M insya Allah, dan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan. Ada waktu bisa kita bertemu kembali untuk sama-sama membahas. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan dan Allah tambahkan iman dan ilmu dan iman kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.